siapkan hati kita, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Amin. Yes. Tuhan jaga di setiap langkah hidupku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Kau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang satu-satunya, satunya yang percaya. Yes, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur ada di hadirat-Mu pagi ini Bapa. Darah-Mu sucikan kami sehingga kami boleh ada di hadirat-Mu. Dan kami percaya tiap-tiap pujian penyembahan kami bagaikan dupa yang berbau harum, menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi dan menolong semua kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca kitab Ayub pasal 12, ayat yang ke-7. Ayub pasal 12, kita membaca mulai ayat yang ke-7. Saya menunggu Bapak, Ibu, Saudara. Baik, kalau sudah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, membaca ayat ini sepertinya kok aneh ya. Ada begitu banyak orang berkata, mari belajar dari tokoh-tokoh ternama, tokoh-tokoh yang sudah berhasil, baik soal bisnis maupun pelayanan, belajar.
apa yang mereka kerjakan, proses apa yang mereka alami, sehingga mereka bisa seperti sekarang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak kita dengar motivator-motivator, saudara-saudara, motivator rohani, motivator bisnis, mengajak semua orang belajar dari mereka yang sudah melewati proses kehidupan ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses bagi mata dunia. Saudara-saudara, tetapi saya percaya bahwa firman Allah tidak pernah salah, bisa berkata amin. Saudara-saudara, memang kepada manusia Allah memberikan akal budi melebihi binatang di bumi ini dan memberi hikmat lebih dari burung di udara. Itu yang dikatakan Ayub sendiri di pasal 35 ayat 10. Tapi saudara-saudara, saya percaya Ayub 12 ayat 7 yang kita baca juga adalah ilham roh Allah kepada seorang yang bernama Ayub, saudara-saudara, untuk kita belajar dari binatang, belajar dari burung supaya kita dapat pengajaran, supaya kita dapat keterangan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan belajar kepada kambing hutan, kambing gunung, saudara-saudara. Dari kambing gunung, kata Mazmur 104 ayat 18, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Saudara-saudara, jadi kambing-kambing hutan ini menjadikan gunung batu itu, saudara-saudara, tempat kesukaannya. Saudara-saudara, ahlinya di sana. Jadi dengan girang, dengan lompat-lompat mereka lari ke atas gunung batu yang saudara-saudara, yang kemiringannya bahkan 90 derajat, seperti cenderung ke arah vertikal. Tetapi dengan santai, dengan sukacitanya, saudara-saudara, kambing-kambing hutan di sana. Mereka jadikan gunung batu itu sebagai tempat persembunyiannya, tempat perteduhannya, tempat perlindungannya. Saudara-saudara, ada satu video saya melihat saat dikejar oleh beruang. Saudara-saudara, dengan tenang gunung batu cuma diam, tapi kemudian tak lama saudara-saudara, beruang itu terjatuh. Saya mau kita belajar dari binatang, kata Ayub pasal 12 ayat 7 tadi. Dalam hal ini seperti kambing hutan, biarlah jemaat GPTI Jajak dan semua kita yang ada menjadikan Yesus gunung batu lewat hidup doa kita sebagai kesukaan kita. Amin. Kita belajar hari-hari ini hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan mesti menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara. Dan cara melihat, cara Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan pagi ini, saya mengerti bahwa jemaat GBDI Jajak senang ada di dalam pujian, penyembahan, doa kepada Yesus, gunung, batu, perlindungan kita semua. Amin. Di sanalah kita tenang. Di sanalah kita dapat kelegaan. Di sanalah kita dapat kekuatan baru. Seperti kambing hutan. Saudara-saudara, di atas gunung tinggi itu. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadikan doa itu kesukaan. Kalau boleh, ahlinya, tukangnya, berdoa itu kita. Artinya dikit-dikit berdoa, dikit-dikit lari ke gunung batu, lari kepada Yesus, mau senang, mau susah, mau diberkati, mau belum diberkati. Yesus gunung batu kita. Amin. Dan pagi ini saya mengajak kita untuk belajar kepada binatang semut. Pinter semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semut, betul. Mari kita belajar Amsal 6 ayat yang ke-7. Amsal pasal ke-6 ayat berapa Bapak Ibu Saudara? 7. Saya membacanya demikian. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya
pada waktu panen. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita bisa belajar dari binatang yang namanya semut. Sekalipun dia kecil sekali, saudara-saudara, tapi dia kuat sekali loh ya. Sebab 20 kali dari tubuhnya dia bisa potong. Nah saudara-saudara, tapi dari banyak yang kita belajar, dia kalau ketemu sesama semut, saudara-saudara, tuh ketemu lagi tuh, dia saling tegur sapa. Nggak usah tegur sapa dulu, nanti rame gereja ini. Senyum satu sama lain dulu. Baik, senyum tuh saudara. Ya, saudara-saudara, tapi yang pagi ini kita mau belajar adalah semut ini menyediakan rotinya. Kata menyediakan, dia punya sikap yang tegas sekali. Dia ngerti ini musim panas. Jadi dia tegas apa yang dia harus kerjakan, tegas sekali. Dalam hal ini dia menyediakan, dia mempersiapkan, dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia rajin sekali saudara-saudara untuk kumpulkan makanan pada waktunya. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, dia pakai sebaik mungkin. Jadi dari semua kita belajar bahwa dia ngerti waktu. Tolong pemuda, remaja, anak-anak, jadilah rajin. Bisa berkata amin. Rajin belajar. Ya rajinlah, rajin bantu orang tua dan semua, jangan malas. Itu akan membentuk kepribadian kita pada masa tua. Mau dibawa kemana orang malas ini? Sudah. Kalau orang, maaf bicara, kurang pinter, dia bisa lu berhasil. Bisa. Kalau dia orang yang, saudara-saudara, maaf bicara, organ tubuhnya ada kelemahan, dia bisa berhasil. Cuma bicara tentang orang malas, gak mungkin. Mau dibawa kemana gak bisa. Itulah sebabnya pagi ini kita belajar dari semut. Dia menyediakan makanannya, dia menyediakan rotinya pada waktu panen. Jadi ada waktu dia siapkan diri. Dia yang mengajar kita tentang masa depan, perencanaan, dan lain sebagainya. Tetapi saya cepat dengan aplikasinya sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, kata Matius 4 ayat 4. Tetapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya seperti semut yang mau kumpulkan firman Allah. Artinya yang mau sediakan firman Allah, yang mau belajar tentang firman Allah. Di ibadah lain ada hafalan ayat mas. Jangan anggap ini anak-anak kecil, jangan. Saudara-saudara, penting sekali kita menghafal firman Allah. Penting sekali kita membaca Alkitab secara disiplin setiap hari. Penting sekali kita belajar firman, merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara, seperti semut. Mengapa? Sebab dia melihat ke depan. Ada saat di mana musim dingin akan datang. Ada saat di mana musim sukar akan datang. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti simpan firman? Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya perlu belajar setiap waktu firman Allah? Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya perlu ngerti firman Allah? Amos 8 ayat 11 sampai 13 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, Allah akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur dan
untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Pujian, penyembahan, doa harus ada dalam gereja. Sebab Allah sendiri yang akan membangun kembali pondok Daud yang roboh. Jadi alkitabiah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya suka memuji menyembah Tuhan. Bahkan ada kuasa, ada berkat waktu Bapak Ibu Saudara dan saya memuji menyembah Tuhan seperti tadi. Tapi jangan lupa bahwa ada saatnya ke depan. Allah akan mengirimkan kelaparan dan kehausan. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tetapi akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara kemana-mana Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tidak mendapatkannya, tidak akan menemukannya. Itulah sebabnya sebelum hari itu datang, ayo belajar firman Allah. Dengar firman Tuhan, baca Alkitab, hafalkan, renungkan. Sebab ada saat di mana kita alami kesukaran untuk mendapatkan firman Allah. Kemana-mana tidak dapat. Dan sudah lihat anak-anak darah yang cantik, anak-anak teruna yang gagah, orang-orang yang kuat, bisa lemah. Dari sini kita belajar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Bisa berkata amin? Saya mau berkata pasti lemah kalau Bapak Ibu Saudara enggak dengar firman. Pasti. Sebab ayat ini berkata demikian. Dan saudara-saudara, saya juga bertanya-tanya, masa sih akan datang masa sukar orang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan? Bukankah hari-hari ini adalah zaman YouTube? Zaman di mana orang bisa saja, kapan saja, di mana saja dengar khotbah. Kapan saja. Saudara dini hari nggak bisa tidur, lalu buka YouTube mau dengar khotbah. Gampang. Pagi hari dengar renungan pagi, gampang. Saudara-saudara, tapi ada saat yang tidak harus terjadi. Kita akan cari firman Allah. Kita mau dengar firman Allah. Tidak ditemui. Itulah sebabnya belajar seperti semut. Selagi masih firman diberitakan di rumah Tuhan. Untuk membawa kita mengerti kehendaknya. Untuk membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan ke depan. Saudara-saudara, kita mengerti bagaimana supaya masuk dalam gereja sempurna. Gereja yang disingkirkan dari mata ular, dari antikris, dari nabi palsu. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran. Dengar firman Tuhan hari-hari ini. Dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis. Amos 8 ayat 11 sampai 13 menunjuk kepada saat yang kapan. Tapi bisa jadi itu masa di mana antikris menyatakan diri dan memerintah dunia ini dengan satu pemerintahan yang global dengan mata uang yang satu. Di mana gereja sempurna sudah disingkirkan di padang gurun. Sudah orang sudah tidak bisa dengar firman Allah. Itulah sebabnya saya mau berkata dengan terus terang. Ayo kita senang ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sebab itu tempat kelegaan yang membawa kita kepada kemenangan. Tapi mari kita juga mau dengar firman Allah untuk membawa kita dewasa dalam Tuhan. Mengerti maksud-maksudnya Tuhan. Supaya kita tetap kuat sampai gereja yang sempurna. Amin. Mengapa kita belajar dari semut? Sediakan roti firman Allah. Yang kedua adalah firman Tuhan itu mengubahkan hati menjadi lebih baik. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11.
Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Saudara-saudara, mengapa kita perlu firman Allah ada dalam hidup kita? Ya, seperti kita belajar dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 dan 11, di mana Paulus dan Silas berangkat ke suatu kota dan itu namanya Berea. Dan dia menyempatkan diri ke rumah ibadah. Saya bersyukur dan saya memuji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang pergi keluar kota lalu cari tempat ibadah. Ada pagi ini bersama kami bapak-bapak, ibu-ibu, saudari dari luar kota sedang berkunjung ke saudara atau bisnis dan ada di rumah Tuhan Alkitabiah. Dan saudara-saudara lihatlah orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Sebab mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua, siapapun yang membawakan firman Allah di balik mimbar ini, sepanjang firman itu Alkitabiah, terimalah dengan kerelaan hati. Saudara-saudara, renungkan siang dan malam. Saudara-saudara, seperti layaknya gambaran dari domba, sebab kita ini digambarkan seperti domba. Menjadi kekuatan kita, menjadi kesehatan kita. Bahkan Alkitab berkata hati kita akan menjadi lebih baik. Lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semakin Bapak Ibu Saudara sering baca firman, sering dengar firman, bahkan semakin Bapak Ibu Saudara rajin beribadah, mestinya hati Bapak Ibu Saudara dan saya lebih baik daripada mereka yang tidak setia beribadah. Bisa berkata amin? Ini PR buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita yang rajin beribadah, dengar firman, baca Alkitab tiap hari, tidak lebih baik dari mereka yang kurang setia. Apalagi tidak lebih baik dari orang yang nggak kenal Tuhan. Jangan. Nah, saudara dan saya diajak beribadah seperti firman Allah maksudkan. Ya, supaya kita ini bisa datang di hadirat Tuhan untuk bersyukur untuk keselamatan kekal yang telah Ia kerjakan di kayu salib. Untuk bersyukur buat segala pemeliharaannya dan semua perjanjiannya digenapi. Tetapi juga supaya hati kita dibentuk dari hari ke hari, waktu ke hari, menjadi lebih baik. Sehingga kita mempunyai karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan mengubahkan hati lebih baik. Jangan seperti orang-orang Yahudi dari Tesalonika ini, ayat 13. Dia suka menghasut. Dia suka bikin bingung, dia bikin orang goyang, goncang, bingung. Jangan. Saya berkata jangan mempengaruhi teman-teman seiman, saudara-saudara sampai bingung, sampai goncang. Jangan, kita tanggung jawab sama Tuhan. Jangan. Pengaruhi mereka untuk yang benar, setia beribadah. Ayo tumbuh dalam pelayanan, bisa berkata amin. Jangan kayak orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka itu suka bikin gelisah, taraso. Ini seperti kalimat yang tertulis waktu Herodes marah, saudara-saudara. Lalu dia menjadi bingung karena dengar
Yesus, bayi itu lahir, mereka taraso, terkejut. Mereka bikin agitasi, bikin ribut dan lain sebagainya. Tapi saya berdiri di depan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang hatinya lebih baik karena firman Tuhan. Bisa berkata amin? Iya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita mesti belajar dari semut? Menyediakan roti, sediakan firman, punya firman Allah. Selain karena akan datang waktunya Allah mengirimkan kelaparan dan kehausan akan firman. Selain supaya hati kita lebih baik dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Saya mau bilang, sebab tidak cukup hanya keinginan. Tidak cukup hanya giat saja. Tidak cukup hanya semangat saja. Tidak cukup cuma jiwa saja. Apakah maksudnya? Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Terjemahan lain berkata, kerajinan pun itu ditulis semangat pun enggak baik. Bahkan terjemahan lain untuk kata tidak baik ditulis bahaya. Jadi kalau cuma keinginan, cuma semangat, cuma kerajinan, cuma giat, enggak baik. Bahkan cuma jiwa tanpa pengetahuan firman, bahaya. Bahaya. Itulah sebabnya saudara-saudara saya senang kita jadi gereja yang seimbang. Sebab neraca yang serong kekejian, pujian dan penyembahan harus. Tapi memiliki firman Tuhan harus. Ya, jadi sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan enggak cukup. Orang harus tahu yang dilakukannya. Ya, sehubungan dengan mengapa rajin, mengapa giat, bagaimana seharusnya saya berbuat. Sehubungan saya yang rajin, saya yang giat, harus tahu. Harus tahu. Kalau enggak cukup. Bahaya. Tidak baik. Hosea 4 ayat 6 bahkan menulis, Hosea 4 ayat 6. Ayat itu berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Siapa yang mau anak, mantu, cucu, keturunan kita diingat oleh Tuhan, katakan amin. Siapa yang mau dilupakan sama Tuhan, jangan katakan amin. Jangan. Semua mau diingat Tuhan, bukan? Amin. Aduh, kalau diingat Tuhan sudah enak. Luar biasa. Ini bukan cuma ingat loh. Waktu dia ingat, sudah waktunya harus keluar dari bahtera, jangan terus di sana. Maka teringatlah Tuhan. Tuhan harus bikin air bah itu segera surut. Waktu dia ingat Rahel, mujizat terjadi, dia mengandung dan lain sebagainya. Waktu dia ingat Zakaria, Yohanes Pembaptis harus lahir dan lain sebagainya. Jadi senang kalau kita diingat. Itulah sebabnya jangan lupakan pengajaran. Jangan lupakan firman. Ayo mulai sekarang bagi yang belum. Belajar Alkitab. Baca. Ngerti nggak ngerti, baca dulu. Saudara tanya, saya senang ada seorang yang umurnya sudah 72 kali. Suatu saat dia telepon saya, Om, mau tanya ini saya baca Alkitab. Baca apa kok? Baca ini kok ada nama Henok Om. Oh, saya langsung jawab.
Itu orang yang berbeda kok. Henok keturunan ketujuh dari Kain dan Henok yang hidup-hidup diangkat. Oh, orang yang berbeda toh Om. Tapi keren, sudah 72 tahun baca Alkitab. Yang remaja baca Alkitab enggak ya? Hanya Tuhan yang tahu. Ayo baca Alkitab. Hati kalian akan lebih baik. Kalian pasti dengar-dengaran suara nasihat papa mama, pasti. Hari ini Amsal 19, siapa durhaka sama orang tua, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Mengerikan sekali. Tapi kalau baca Alkitab, mau berani sama papa mama, enggak jadi. Waduh, Isa gelap sungguhan masa depanku. Isa berkata amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahaya loh kalau cuma rajin toh. Bahaya kalau cuma giat. Bahaya kalau cuma semangat toh. Modal semangat, modal giat. Saudara-saudara penting. Tapi mesti plus pengetahuan firman Tuhan. Kayak semut siap no. Saya memberikan beberapa contoh di 1 Samuel 4 ayat 1b. Ayat itu berkata begini. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Peneas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, mereka takut sekali. Sudah dengar tabut Tuhan ada bersama orang-orang Israel. Tabut Tuhan lambang Tuhan hadir. Allah hadir. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah lihat tabut itu gambarnya seperti itu. Nah saudara-saudara, waktu hadir mereka ketakutan. Tapi yang saya mau sampaikan, tabut Tuhan ini, mereka ini ada di Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong. Saudara-saudara, mereka yakin Tuhan pasti tolong. Besok Tuhan pasti tolong. Ebenezer. Yang kedua saudara-saudara, di ayat yang keempat, Hofni dan Pinehas ini dekat secara fisik. Dekat secara fisik dengan tabut Allah. Dia dekat dengan hadirat Tuhan. PE dia atau saudara-saudara mungkin bisa dikatakan dia mungkin ada di hadirat Tuhan bersama-sama, dekat sekali. Ayat 5, mereka bersorak karena tabut Allah. Saudara-saudara, mereka pasti memuji Tuhan, bersorak, menyanyi dan lain sebagainya. Pede sekali mereka, saudara-saudara, sudah dekat, sudah bersorak dan mereka berkata pasti menang. Tapi apakah yang terjadi? Kalah. Mereka kalah. Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong. Tapi kalah. Ada lambang kehadiran Tuhan dan dekat. Mereka memuji, menyembah Tuhan, semangat sekali. Kalah. Ada duka cita. Ada perkabungan. Ada air mata. Yang lebih mengenaskan lagi saudara-saudara. Waktu Manasye punya istri, waktunya bersalin dan melahirkan anak. Pasal 4 ayat 19, sebelum dia mati, dia sempat beri nama anak yang akan dilahirkan itu dengan nama Ikabod. Telah lenyap kemuliaan Allah. Kenapa? Sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mereka semangat sampai orang-orang Filistin ketakutan. Saudara-saudara, kenapa? Saya cuma bilang semangat, giat,
tidak cukup. Tanpa firman Tuhan yang benar. Itulah sebabnya mereka kalah. Saya percaya pujian, penyembahan, beri kelegaan, beri kemenangan. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu. Dari saudara Frankie Kuncoro, kita sudah dengar, bagus. Tapi saya percaya yang dimaksud dengan orang-orang yang menyembah, memuji Tuhan dan alami perkara-perkara besar. Bukan seperti orang-orang Israel di 1 Samuel 4 ini. Yang cuma giat sorak-sorak, macam-macam saudara-saudara. Juga bukan seperti yang WL tadi luar biasa Tuhan pakai. Bukan. Mereka giat tanpa pengetahuan. Apalagi Hofni Pinehas, saudara-saudara. Walaupun dia dekat secara fisik, kedekatan secara fisik di hadirat Tuhan dalam ibadah, tidak jamin kita ngalami itu. Itulah sebabnya ada banyak anak Tuhan berkata, aku sudah ke gereja, memuji, menyembah, gak rasa apa-apa, gak ada apa-apa, gak ada kemenangan dan lain sebagainya. Giat tanpa pengetahuan, bahaya, tidak baik. Saudara-saudara, di pasal 2 ayat 12 dikatakan, bahwa orang-orang ini, Hofni dan Pinehas, seperti orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Kata mengindahkan, yada. Kata yang sama ada di Kejadian 4 ayat 4 waktu Alkitab berkata, Kain bersetubuh dengan Hawa. Tidak ada keintiman yang sungguh-sungguh, yang melekat. Bukan sekedar menempel. Itu cuma giat. Dia semangat, tapi nggak punya pengetahuan firman yang baik. Di pasal 2 ayat 30 saudara-saudara, Tuhan yang sedianya menggenapi perjanjian. Dia berkata, tetapi jauhlah daripadaku sekarang, sebab siapa menghormati aku, kata 1 Samuel 2 ayat 30. Aku akan hormati. Sebab mereka nggak punya pengetahuan, mereka cuma giat saja. Saudara-saudara, tetapi tidak punya hormat sama Tuhan. Gak punya takut sama Tuhan. Dalam Ibrani 9 ayat 14, saya membaca, ayat 4 maksud saya. Ibrani 9 ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian seperti tadi. Yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 1 buli-buli emas berisi, apa itu? Mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu. Loh-loh yang bertuliskan perintah Allah. Perjanjian gambarnya. Sudah lihat, tabut Tuhan lambang hadir Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya, di GPDI Jajak sekarang. Amin. Ada. Tapi sudah perhatikan, mereka yang katanya intim dengan Tuhan. Mereka yang katanya senang memuji menyembah Tuhan. Mereka yang senang ada di hadirat Tuhan mesti ngerti bahwa di dalam tabut Allah ini ada bokor berisi mana. Itu memang bicara tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi saya mau mengajak kita untuk mengerti bahwa bokor berisi mana. Kita yang senang ada di hadirat Tuhan. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan seperti Israel. Mana turun dari surga. Ada mujizat untuk kepentingan perut, kebutuhan jasmani kita. Katakan amin. Senang ada di hadirat Tuhan. Saudara, dan saya akan melihat pemeliharaan Tuhan. Akan melihat campur tangan Tuhan. Untuk itu dia bikin apa saja tiba-tiba turun dari langit. Amin. Tapi tahulah yang kedua. Ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan tongkat bicara tentang otoritas. Di mana waktu itu untuk menyelesaikan persungutan Datan, Abiram, Koran kepada pemimpin mereka. Allah mesti turun loh ya, bukan maunya Musa. Dia berkata, oh Tuhan ya apa itu orang gak menghargai aku, pemimpin, ya apa. Enggak,
Tuhan yang ambil inisiatif untuk turun. Dan cepat cerita saudara-saudara, suku-suku Israel, pemimpinnya suruh bikin tongkat, dikasih nama. Dan kita tahu bersama, tongkat Harun, pilihan Tuhan, bertunas, bahkan berbuah, bicara otoritas. Semakin dalam jemaat GPD Jajak, hidup dalam pujian dan penyembahan, hidup di hadirat. Dia adalah orang-orang nomor satu dan bisa diandalkan soal hormat sama otoritas. Bisa berkata amin? Aneh kalau Bapak Ibu Saudara dan saya suka menyembah Tuhan tapi melawan otoritas. Melawan ketua wadah sekolah minggu, melawan ketua wadah kaum pria. Oh saudara-saudara, aneh. Tapi lagi-lagi saya berkata, jemaat GPD Jajak, penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Ada 2 loh. Batu yang berisi 10 perintah Allah. Yang ngerti firman Tuhan. Orang menyembah Tuhan ngerti firman Allah. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, ya jadinya kayak Hofni dan Pineas. Walaupun mereka imam tapi rupanya kurang belajar Taurat. Sampai-sampai perbuatannya menyakiti hati Tuhan. Iya. Jadi lihatlah, mesti ada ini. Itulah sebabnya kenapa kita belajar dari semut, sediakan firman, roti itu harus punya. Karena akan datang waktunya Allah kirim kelaparan akan firman. Cari kemana-mana gak dapat. Dan itu kalau ternyata di antikris, berarti orang yang masih mencari, jemaatnya masih mencari, jemaatnya gak masuk gereja sempurna ya. Jemaat yang tertinggal, jangan. Semua kita, semua jemaat GPD Jajak, semua masuk dalam gereja yang sempurna. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam 2 Samuel 6 pasal 3, 2 Samuel pasal 6 ayat 3, ayat itu berkata begini. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu. Sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracak. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, barang suci lambang Tuhan hadir. Lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Sudah bisa melihat gambarannya. Kiat sekali. Mereka semangat. Mereka ingin sekali. Sebab sudah bertahun-tahun hidup tanpa tabut Allah. Hidup tanpa hadirat Tuhan. Saudara, mereka merasa susah begitu lama. Pasal 7 ayat 1. Jadi mereka ingin tabut Allah, ingin hadirat Allah. Mereka semangat sekali, saudara. Mereka giat. Ayo ambil, 30.000. Daud suruh utusannya untuk ngambil tabut Allah ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah, satu saat berjalan di pengirikan Akon, saudara-saudara. Nakon maksud saya. Lalu tergelincir. Saya percaya ini perbuatannya Tuhan. Memang Tuhan mau menghentikan model orang giat yang macam begini. Saudara-saudara, menghentikan dengan tergelincir. Alkitab berkata, Usa,
Dia pikir jangan sampai pekerjaan Tuhan jatuh, jangan sampai berhenti. Pegang pakai tangan. Malah Tuhan sambar dia dengan mati. Itulah sebabnya saya berkata bahwa giato nggak baik. Bahaya. Hosea 4 ayat 6 berkata, bahkan bisa binasa. Itulah sebabnya, ayolah senang memuji menyembah Tuhan. Sudah akan rasakan hadiratnya beri kuat, kemenangan dan lain sebagainya. Kita menjadi segar, ada kuat baru. Kita menjadi orang yang antusias, kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam hidup. Tapi jangan lupa, seperti semut, punyalah firman Tuhan. Saya sudah jelas ini berkata, mereka giat tanpa pengetahuan, tanpa firman Allah. Sudah walaupun sudah menari-nari dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi gambus lengkap, full band, saudara-saudara. Kurang apa ini? Motivasi yang baik, tujuan yang baik, mesti disertai dengan cara Alkitab, cara Allah. Sebab motivasi, tujuan, maksud yang baik untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya harus pakai cara Allah. Mengapa saya perlu berkata ini? Sebab tujuan baik tidak secara otomatis akan melibatkan cara yang baik juga. Belum tentu. Tapi lewat kisah ini, saudara-saudara, maksud semua kita ingin pekerjaan Tuhan di GPD Jajak semakin maju, katakan amin. Tapi pakai cara Alkitab, cara Allah, maka kita tidak kekurangan dukungan Tuhan. Semua akan bertanggung jawab pada masa. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, usaha ini kurang pengetahuan. Apalagi Daud. Harusnya saudara-saudara jangan ditaruh di pedati walaupun baru. Orang pikir yang untuk Tuhan harus baru terbaik. Iya benar saudara, kalau bisa kasih tukang parkir sekian, kenapa kasih Tuhan gak lebih baik? Saudara pergi ke toilet umum yang masih dipungut biaya. Saudara, kenapa kasih Tuhan sama? Memang benar mesti beri yang terbaik sama Tuhan, mesti. Tapi sesuai firman. Jangan karena pikir ini gerobak baru. Naik tabut Allah di sana. Itu cara kafir, cara orang Filistin dalam 1 Samuel 6 ayat 7. Untuk mengangkat dewa-dewa mereka pakai pedati. Loh kenapa orang Filistin waktu mengembalikan enggak dihukum? Enggak urusannya. Dia berurusan dengan orang percaya. Jadi dia disiplin orang percaya. Harusnya dipikul saudara-saudara. Harusnya dipikul. Harusnya digotong. Sudah ada gambarnya tadi itu. Sudah ada gelang-gelang di sisi sudut-sudut itu. Dikasih tongkat supaya bisa digotong. Jangan maunya sendiri. Usaha Daud melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jangan sok-sokan ini. Pelayanan rohani mesti dengan kuasa rohani. Itulah sebabnya saya senang dengan pelayan-pelayan Tuhan yang mau lebih dulu berdoa di gereja, di rumah. Sebab pelayanan rohani mesti dengan kuasa rohani. Nah mereka enggak. Nah ini pedang. Lebih parah lagi saudara-saudara, usaha ini coba pegang benda kudus yang kata bilangan 4 ayat 15 kalau dipegang mati. Ya mati sungguhan. Usaha genapi firman Tuhan yang negatif. Tapi jemaat GPD Jajak genapi firman Tuhan yang positif. Bisa katakan amin. Ayo belajar firman Tuhan. Lebih supaya mengerti. Kalau sampai pada bagian ayat sudah tidak tahu, sudah boleh tanya kepada hamba Tuhan. Tanya kepada gembala supaya clear saudara-saudara.
Jadi tidak ditudungi lagi. Harus ditudungi kata bilangan 4. Ditudungi dengan kain warna biru yang paling atas malah. Harus. Ini enggak ditudungi. Harus orang Lewi. Kata 1 Tawarik pasal 15 ayat 2. Harus orang Lewi. Dan sudah orang Lewi yang telah dikuduskan, telah ditabiskan. Aduh, ngerti ini ya. Ngerti. Takut juga kalau kita melayani sekedar melayani. Melayani tanpa kekudusan. Aduh, ngeri. Usaha coba untuk apa ini? Menghalangi Tuhan yang sedang menghentikan. Tuhan kan yang sedang menghentikan, tapi dia coba untuk terus jalan. Tapi kemudian mereka sadar, kita salah. Mereka enggak bertanya Tuhan dulu, mereka kumpulkan tua-tua, orang-orang. Ya apa? Supaya kelihatan keren. Ya apa? Supaya tabut Allah hadirat Tuhan itu luar biasa. Pakai metode apa? Pakai alat apa? Model kayak apa? Ditanya sama orang lain, pemuka-pemuka Israel. Di ayat-ayat sebelumnya. Ya apa supaya? Ya apa ya? Mereka enggak tanya sama Tuhan. Saya ingin kita tetap menghargai pekerjaan Tuhan yang kudus. Dengan sungguh-sungguh. Lengkapi dengan firman Allah buat kita semua. Nanti Daud berkata stop. Bawa ke rumah Obed-Edom aja. Taruh di sana. Dan saudara-saudara, Obed-Edom belajar. Jangan sampai kayak Usa. Jangan sampai kayak Ahyo. Dia bilang sama istri, anak, mantu, cucu, dan semua orang. Ada hadirat Tuhan di rumah kita. Ada tamu Tuhan, hormat. Takut. Jangan sembrono, jangan hidup semaunya ya. Ini papa yang baik. Ini kepala rumah tangga yang luar biasa. Ini suami yang hebat. Itulah sebabnya yang bagi kaum ibu istri. Doakan suami supaya kayak Obed-Edom. Bisa berkata amin? Doakan. Suami juga doakan istri. Kalau benar Bapak Ibu Saudara sayang sama anak. Gak mungkin loh, gak berdoa buat anak setiap hari. Gak mungkin. Orang yang cinta dia selalu ingat. Lalu dia doakan tiap hari. Ya pasti doakan. Karena cinta. Kalau kembali cinta domba pasti sebut. Nama Bapak Hansen dan Ibu, anak-anak masuk. Yang baru-baru saudara semua masuk. Karena kami sayang. Dan orang yang sayang selalu ingat. Suami sayang istri, istri sayang suami, sayang anak-anak, anak sayang orang tua. Pasti doa semuanya. Bisa berkata amin. Nah sekarang di Obed-Edom 3 bulan tak Tuhan di sana. Obed-Edom secara pribadi. Seisi rumahnya anggota keluarga. Dan apa yang ada padanya. Kebutuhan roh, jiwa, tubuh. Tuhan berkati. Biarlah GBDI Jajak menjadi rumah Obed-Edom. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, ngertilah firman. Tadi saudara Hofni siapa namanya? Pinehas. Arti Pinehas tahu saudara-saudara? Mulut ular. Ya pantas saya masih dekat sama hadirat Tuhan. Muji Tuhan, ya tetap kalah terus. Mulutnya ular. Dalam Kidung Agung 4 ayat 3 berkata, bagaikan seutas pita kermisi bibirmu. Salomo gambaran Yesus. Puji kekasihnya yang namanya Solamit. Bibirmu itu loh, kayak pita kermisi.
Kayak tali kermisi. Ingat tali kermisi ada rumah yang diikat sehingga selamat. Rumah siapa itu? Rumah siapa yang dikasih benang kermisi lalu selamat? Rahab. Di mana? Yeriko. Harusnya mulut pemuji penyembah Tuhan. Enggak kayak Pinehas. Tapi kayak Solamit. Lidahnya ini loh ada tali kermisi. Lidah orang yang sudah ditebus. Lidah yang memuliakan Tuhan Yesus. Karena saya sudah ditebus. Saya sudah diselamatkan. Pujian, kasih karuniamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Cuma kok sayangnya jemaat GBD Jajak dan semua yang ada ini. Yang bibirnya kayak Solamit. Ada benang kermisi. Amin. Saya mengakhiri dengan Yesaya 29 ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Allah kita adalah Allah pembuat keajaiban. Amin. Dia bikin mujizat. Tapi saya pesan ayat ini sebelum dan sesudahnya jangan terjadi. Sebab ini orang-orang yang menggenapi firman Tuhan, Allah ajaib, Allah mujizat, tapi negatif. Kenapa saya berkata itu? Coba ayat 13 baca begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Semangat sekali. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, bukan perintah firman. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Loh kok bisa hilang ini? Kok jadi bodoh? Kok jadi nggak ngerti? Dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang-orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk dan lain seterusnya. Saudara-saudara, jangan genapi tadi. Walaupun Allah pembuat mujizat, pembuat keajaiban, biar itu terjadi yang baik untuk jemaat GBD Jajak dan semua kita pagi ini. Amin. Karena itu mulut memuji menyembah Tuhan. Hati memuji menyembah Tuhan. Hidup yang dilengkapi dengan firman-Nya Tuhan. Ya, dari sini kita bisa belajar, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menggenapi janjinya. Seperti terjadi dengan Usa, dia menggenapi ancamannya. Medeni ya. Tapi berita baiknya adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengampuni salah dosa kita yang percaya. Yang mau bertobat, tinggalkan jalan-jalan. Berkat dan kemurahan untuk kita semua. Saya mengakhiri dengan Amsal 23 ayat 1-3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, bisa majikan, bisa penguasa, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Judul khotbah pagi ini adalah taruh pisau pada leher kita. Apakah artinya? Gak usah sungkan-sungkan. Mas Yudi pembesar, Mas Yudi yang kasih kerjaan, Mas Yudi yang kasih gangdo. Kalau disediakan makanan, hati-hati. Jangan lihat makanannya lezat. Enak ya. Tentang pengajaran moral. Kekristenan bukan soal moral. Saudara-saudara. Bahkan jauh lebih penting. Kekristenan bicara tentang Yesus mati di kayu salib. Untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya.
Supaya apabila kematian datang sewaktu-waktu, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi hati-hati dengan makanan firman Tuhan yang disediakan. Itulah sebabnya hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Sekalipun dia seorang penguasa, mewakili pendeta besar. Sekalipun dia kasih sangu karena perjalanan, saudara-saudara, kasih sangu, dengar khotbah saya ya, saudara-saudara. Sekalipun dia kasih makan sama kita supaya enggak lapar pulang. Tapi kalau yang disuguhkan firman Tuhan, yang tidak Alkitabiah, yang tidak Injili, tolak. Kalau ada yang berani berkata Yesus bukan penebus dosa, wis nggak usah suwi-suwi. Minggir. Kalau sudah berkata Yesus bukan pencipta tapi dia ciptaan pertama, jangan dengar wis kayak gini. Sekalipun dia punya pengikut besar, sekalipun dia kasih uang misalnya, sekalipun dia majikan atau bos kita yang ya wis kepengin jadi pendeta lah, kepengin khotbah. Jangan. Taruh pisau di leher. Artinya apa? Jaga. Jangan sampai pengajaran menyesatkan masuk. Sebab bisa binasa. Saya percaya berdiri di depan semut-semutnya Tuhan. Amin. Semut-semut, mari kita berdiri. Saya juga semut, saudara-saudara. Semutnya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terus saudara menyembah Tuhan. Sebab hadiratnya kuat kita. Terus ada di hadirat Tuhan. Terus cari firman sementara masih bisa didengar. Kau tahu hidupku penyembahan. Kita nyanyi dari refnya dulu ya.
kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami sebagai penyembah-penyembah, kami berharga di mata Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hidup kami mau dipimpin Roh Kudus. Hidup kami mau dipimpin dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Amin. Sehingga hidup kami memperkenankan Engkau. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Amin, Tuhan. Dan hidup kami memuliakan Engkau. Tuhan, inilah menjadi doa kami pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan. Tolong. Kami semua yang Engkau sudah panggil kami menjadi penyembah-penyembah. Benar. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan. Lewat firman-Mu kami melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami Terima kasih. bersyukur lewat firman-Mu, rohani kami Terima diberkati. kasih. Iman Tuhan. kami bertambah kuat di dalam Engkau. Sehingga hidup kami memperkenankan Engkau, nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan pagi hari ini yang sudah hadir. Yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau mengenal apa yang menjadi kerinduan kami. Apa yang menjadi keperluan kami. Ya. Sidang jemaat Tuhan diberkati. Keluarga, pekerjaan, rumah tangga kami. Khususnya rohani kami diberkati. Bertambah di dalam Engkau. Di dalam kasih kami dan pengenalan Haleluya. kami kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga hidup kami dipimpin Roh Kudus dan firman-Mu benar, ada Tuhan. di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus Yesus kami Kristus. berdoa. Haleluya. Amin.